Ya pemirsa, informasi terkini kasus merkosaan oknum dokter PPDS RS Hasan Sadikin Bandung akan disampaikan oleh rekan Alvin Saputra langsung dari Bandung, Jawa Barat. Alvin, ada informasi terbaru apa di sana? Seperti apa investigasi di sana? Silakan. Ya baik Rendra, Fatima dan juga pemirsa, memang kasus lanjutan seorang dokter berinisial PAP yang melakukan pemerkosaan kepada keluarga pasien dan juga pasien yang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung memang masih terus berlangsung, di mana nantinya saya akan mengajak Anda untuk mengupdate situasi terkini dan juga update berita terkini terkait dokter berinisial PAP. Nantinya saya akan bertanya langsung kepada Kombes Surawan selaku Direskrimum Polda Jawa Barat. Halo Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Pak, untuk update dari kasus SS seperti apa nih Pak dari Polda Jawa Barat Pak? Untuk sementara saat ini kita masih melengkapi pemeriksaan terutama saksi-saksi, kemudian juga kita masih menambah keterangan-keterangan dari para korban. Kemudian juga kemarin kita sudah lakukan olah TKP ulang. Kita swab TKP, kemudian untuk hasilnya sampai saat ini masih dalam penelitian maupun analisa dari Pusdokes dan Puslapfor. Nanti untuk hasil sendiri sampai berapa lama Pak untuk hasilnya? Kita tunggu saja untuk hasilnya ya, sementara biar hasilnya sempurna, termasuk barang buktinya sudah kita amankan dari pakaian-pakaian, kemudian dari sampel darah dari korban maupun pelaku sudah kita kirim semua ke Pusdokes maupun Puslapfor Polri untuk melakukan tes DNA-nya. Tapi kan untuk olah TKP yang kemarin nih Pak, apakah ada fakta baru nih Pak dalam kasus ini Pak? Nanti kita tunggu teman-teman dari Puslapfor ya. Kalau memang ada nanti akan disampaikan oleh ahlinya nantinya. Dan untuk korban nih Pak, sejauh ini korban bertambah atau tidak nih Pak? Dan apakah ada korban yang melapor lagi nih Pak? Sejauh ini sih belum ada korban tambahan, dan terhadap para korban ini kan saat ini sedang diberikan terapi secara psikologis. Kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, terutama dari UPTD, PPA provinsi untuk memberikan terapi kepada korban untuk mengurangi perasaan depresinya ya. Dan untuk dokter Priguna sendiri nih Pak, saat ini sedang dilakukan proses apa nih Pak oleh Polda Jawa Barat sendiri? Ya, nanti ke depan kita akan melakukan pemeriksaan secara psikologi forensik untuk mengetahui gejala-gejala ini timbul mulai kapan, kemudian lebih jauh kita bisa mendalami terkait dengan penyimpangan hasrat seksual yang dimiliki oleh pelaku nih. Biasanya Pak, kalau untuk korban untuk pelaku sendiri nih Pak, itu dia memilih korbannya bagaimana Pak, atau random atau memilih korbannya Pak? Kalau pemilihan korban itu dia random, jadi siapapun bisa jadikan sasaran untuk korban. Kemudian dia berusaha untuk menarik korbannya ini dengan berbagai dalih. Ada yang akan dilakukan tes terhadap anestesi, kemudian juga ada yang dilakukan tes alergi terhadap obat bius, kemudian ada juga dengan dalih akan mengambil darah korbannya. Ya. Kan kalau untuk di lantai 7 kan kosong nih Pak, itu untuk korban sendiri mengapa bisa langsung percaya nih Pak untuk dibawa ke lantai 7 sendiri oleh si pelaku ini Pak? Ya mungkin karena mereka sudah berada di rumah sakit ya. Sementara para korban juga belum tahu lantai itu digunakan untuk apa. Setelah kita melakukan olah TKP ulang kan kita semua baru tahu bahwa memang lantai itu lantai yang baru, gedung baru ya, belum digunakan untuk perawatan sama sekali. Yang mana ruangan itu kedepannya nanti akan digunakan untuk perawatan khusus perempuan. Dan sementara ini kan memang belum dijaga ketat oleh petugas jaga dari rumah sakit. Untuk yang terakhir nih Pak, untuk tanggung jawab dari pihak rumah sakit dan juga UNPAD seperti apa nih Pak dalam kasus dokter si Priguna ini? Ya, saya kira mungkin dalam waktu dekat ini mereka juga akan melakukan evaluasi ya terkait dengan dokter-dokter residen. Mereka sedang melakukan praktek di rumah sakit dan sebagainya. Saya yakin mungkin akan ada peningkatan pengawasan dari pihak rumah sakit. Kalau untuk tanggung jawab kepada korban Pak dari pihak rumah sakit dan juga UNPAD seperti apa Pak? Saya kira untuk korban ini sebenarnya nanti punya hak untuk restitusi. Kita sedang pertanyakan pada korban apakah akan menuntut hak restitusinya kepada pelaku. Itu nanti kita akan bekerjasama dengan LPSK dalam rangka penghitungan untuk kerugian korban sehingga nanti bisa dilakukan tuntutan restitusi pada saat nanti persidangan. Dari pihak Polda Jawa Barat sendiri Pak, apakah ada tindakan nih Pak terhadap rumah sakit dan juga UNPAD sendiri Pak dalam kejadian ini?
Terhadap rumah sakit ini sampai saat ini kita belum menemukan adanya kelalaian terkait dengan penanganan pasien karena memang ini dilakukan oleh perorangan dan dilakukan sendiri tanpa adanya pengawasan maupun di luar daripada praktek tim dokter secara umum ya. Untuk yang terakhir nih Pak, ini kan untuk ada korban-korban lagi Pak, memungkinkan dari pihak Polda Jabar sendiri apakah masih membuka pengaduan atau bagaimana Pak sistemnya Pak? Saat ini untuk Polda Jabar dan juga pihak rumah sakit masih membuka hotline untuk pengaduan manakala ada korban yang memang menjadi korban daripada dokter PAP ini, silakan untuk langsung melaporkan ke Polda Jabar maupun bisa melalui rumah sakit. Ya. Terima kasih banyak Bapak untuk informasinya ya. Baik Fatima, Rendra, dan juga pemirsa, itulah memang tanggapan dan juga update terkini dari Polda Jabar terkait dokter bernama Priguna yang melakukan pemerkosaan kepada keluarga korban dan keluarga pasien dan juga pasien yang saat ini masih berjumlah 3 orang. Sementara Rendra, Fatima kembali ke studio. Baik, terima kasih Alvin melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Selamat kembali bertugas Alvin.